Channel Murtadin Perlu Tahu ini sharing ke-83 dengan topik Dr. Yonatan Purnomo, apa motivasi Anda dengan BBC episode ke-11? Berhubung narasi Anda di YouTube BBC episode ke-11 dengan judul dan subjudul berikut. Judul, hati-hati, terjemahan ini bisa bikin Anda murtad. Ibrani 9 ayat 12. Subjudul, apakah Yesus mati untuk diri sendiri? Di menit ke-24 detik 38 sampai dengan menit ke-25 detik 40, Anda menyatakan bahwa Yesus Kristus membawa darahnya sendiri untuk kelepasan dirinya sendiri. Jadi Yesus mati di atas kayu salib itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Dan jelas Anda sedang mengajak para viewer Anda untuk mengikuti logika Anda yang lahir dari interpretasi yang gegabah, tidak membaca ayat-ayat yang lain sebagaimana layaknya seorang doktor teologi. Dibaca satu perikop, kan begitu. Saya yakin dosen-dosen Anda di STT, di mana Anda kuliah dulu di dalam negeri, mengajarkan agar kita membaca seluruh perikop pesan firman Tuhan yang berkaitan. Saya sampai mempertanyakan bahwa Anda bukan seorang doktor teologi, melainkan doktor bahasa. Mengapa Anda seperti mencari-cari kesalahan Alkitab LAI? Masa iya Anda tidak membaca ayat 24 yang secara gamblang menjelaskan ayat 12? Kan doktor teologi tentu saja menginterpretasikan firman Tuhan secara teologi. Ya dibaca semua ayat, bukan dokter bahasa. Tapi nampaknya Anda dokter bahasa karena banyak bahasa yang Anda kuasai. Bahkan bahasa Tionghoa pun Anda kuasai. Mulai dari tampilan depan video Anda sudah bernada tidak bersahabat dengan LAI. Hati-hati jika membaca terjemahan ini, Anda bisa murtad. Memang konten kreator berusaha menarik viewer, tetapi tulisan Anda bernada mendiskreditkan Alkitab LAI. Kalau Alkitab LAI disudutkan, ya tentu saja beritanya juga disudutkan. Dianjurkan untuk tidak dipercaya, kan begitu. Mengapa Anda tidak langsung saja mengingatkan bahwa terjemahan LAI ini tidak tepat ya? Ingatkan saja langsung. Jangan hanya membaca ayat 12 saja ya. Begitu, ada seorang dokter teologi, bukan begitu. Bacalah juga ayat 24 supaya Anda tidak salah tafsir ya. Begitu. Jadi Anda menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap, menjadi garam bagi orang lain, menjadi pelayan supaya Anda menjadi ditinggikan seperti Yesus Kristus. Demikianlah layaknya arahan seorang doktor teologi kepada orang banyak, membawa mereka ke arah positif, bersahabat dengan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Bukankah dua gelar doktor yang Anda raih setelah belajar Alkitab LAI? Bukan Alkitab yang lain kan? Ada apa dengan Anda yang sekarang rajin menjelek-jelekkan lembaga Alkitab yang dipakai Allah untuk memberitakan keselamatan bagi umat manusia ini? Persoalan yang ada sekarang bukanlah soal salah terjemahan ayat Ibrani 9:12. Walaupun saya sependapat bahwa terjemahan ayat itu saja, ayat 12, memang bisa memberikan tafsiran yang berbeda dengan maksud Yesus Kristus datang ke dunia sebagai juru selamat. Saya menegur Anda membuat narasi-narasi yang sepertinya berpihak kepada mereka yang giat berdaya upaya membuat orang banyak tidak percaya Alkitab ini. Selanjutnya tidak percaya Yesus Kristus yang diberitakan oleh Alkitab LAI ini. Ubahlah cara Anda mengoreksi salah terjemahan LAI
dengan niat yang positif. Langsung saja sebutkan terjemahan yang benar. Ayat Ibrani 9:12 menurut Alkitab Biblikos adalah dia telah menjadikan dirinya sendiri sebagai jaminan penebusan yang kekal. Ini Biblikos. Sudah, lepaskan. Jika Anda menggunakan cara sekarang, lalu orang banyak yang membaca thumbnail atau cover depan, sampul depan, atau secara sepintas, mereka akan mendapat kesan yang negatif tentang Yesus Kristus. Kesannya negatif. Mari kita baca bersama. Memang secara teologis, kan Anda secara doktor. Apa? Doktor apa? Lupa sampai lupa. Doktor teologi. Karena Anda menerjemahkannya secara bahasa. Menginterpretasikan ayat-ayat ini secara bahasa, bukan secara teologi. Berarti Anda dokter bahasa dong. Ibrani 9 ayat 12. Saya turunkan kecepatan saya berbicara. Dan Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Titik. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Memang kalau dibaca sampai di sini, kelepasan. Saya juga mengartikan seperti itu. Masa kelepasan diri sendiri ya? Tapi kalau dibaca satu perikop, ini baru 2 ayat saja. Loncat ayat 24 yang menjelaskan ayat 12. Masa Anda tidak tahu, Pak Yonatan? 2 kali loh dokter cum laude. Cum laude. Jangan reject saya. Jangan. Panggil saya, bodoh. Orang tua, bau tanah kok. Botak. Begitu, ajari saya. Kalau Anda reject saya, berarti Anda takut sama saya. Takut apanya? Takut diterangi. Bukan takut berkelahi. Kalau Anda orang muda, saya dipukul 1 kali mati. 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Tempat kudus yang mana? Yang bukan buatan tangan manusia. Nah ini, tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Jadi baitullah itu tempat kudus buatan tangan manusia itu gambaran dari yang sebenarnya. Apa itu yang sebenarnya? Tetapi ke dalam sorga. Ini yang sebenarnya. Sorga. Pak Yesus waktu itu masuk ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah. Baca ayat kalimat akhirnya. Guna kepentingan kita. Bukan dari saya loh. Coba tolong cocokkan lagi. Memang secara teologis katanya kalau dibanding. Lah kalau sarjananya sarjana bahasa lain lagi. Lain lagi judulnya itu lain. Sarjana bahasa. Nampaknya Anda sarjana bahasa, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta. Jelas ayat 24 sudah menjelaskan bahwa Yesus Kristus masuk ke dalam surga menghadap Allah dengan membawa darahnya sendiri guna kepentingan umat manusia. Namun jika Anda merasa perlu menampilkan kepiawaian Anda di bidang bahasa, membahas secara terperinci Ibrani 9:12, mempergunakan aneka bahasa, silakan saja. Namun Tuhan bersabda lewat Rasul Paulus di 1 Korintus 13, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, semuanya, Anda kan cuma berapa saja. Dan bahkan bahasa malaikat, Anda kan tidak bisa bahasa malaikat, bro. Tetapi jika aku, ini Rasul Paulus, tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tidak ada gunanya. Kalau Anda memilih mengasihi umat manusia, ini terusannya. Ini berita tentang kasih.
pengajaran tentang kasih 1 Korintus 13. Kalau Anda memilih mengasihi umat manusia, tentu Anda bersedia mengubah tulisan kesimpulan akhir yang ditulis dengan tulisan besar-besar. Saya tidak kutip ulang, itu salah. Saya kutip yang saya usulkan, yang ditulis berdasarkan rasa kasih kepada sesama. Diubah menjadi terjemahan Biblikos, meluruskan terjemahan LAI. Jadi LAI kalau salah, menurut Anda salah, memang kurang. Kalau sampai di situ saja Ibrani 9:12 dibaca, memang ini orang berpendapat, ya betul Anda bilang, 1000-an orang dikumpulkan, ditanyai, ya untuk kelepasan diri sendiri. Kalau baca ayat itu saja, katanya tidak boleh comotokologi, comotologi katanya, tidak boleh. Ini kan orang awam, tidak boleh comot-comot gitu, opa. Kan begitu. Tidak boleh. Bagaimana Anda mengajarkan comot-comot? Tidak boleh. Jadi dilihat, bahkan saya cuma 2 ayat saja ya bandingkan. Belum lagi soal memperdamaikan manusia dengan Allah. Ini tujuannya, sang imam besar ini membawa darahnya sendiri menghadap Allah untuk memperdamaikan manusia yang sedang bermusuhan. Anda orang berdosa? Iya. Dia tidak rasa bahwa dia bermusuhan dengan Allah yang Maha Suci. Cuma Allah yang Maha Suci ini tunggu saat yang gulotin. Hukuman dijatuhkan. Pasti datang itu waktunya. Jadi ditulis, ulangi lagi, diubah menjadi terjemahan Biblikos, meluruskan terjemahan LAI. Nggak apa-apa, luruskan saja. Anda menjadi terang, dan Anda orang cerdas. Saya tidak percaya kalau Anda tidak mengerti ini. Jangan pura-pura tidak mengerti loh, bahaya loh. Itu sengaja berbuat dosa. Saya tidak tahu, tapi saya rasa-rasa ada suatu motivasi yang sampai sekarang belum terbuka dari saya. Semua yang Anda katakan salah, ternyata saya telah membuktikan. Ini orang awam telah membuktikan bahwa Anda yang salah, bukan Alkitab LAI. Sudah berapa kali ini? Barangkali ada 6 video. Ibrani 9:12. Yesus mati bukan untuk dirinya sendiri. Anda yang mengungkapkan dong. Berdasarkan terjemahan Biblikos. Walaupun tidak ada terjemahan Biblikos, terjemahan LAI sudah menjelaskan bahwa Yesus Kristus masuk di dalam surga, menghadap Allah, membawa darah saya sendiri guna kepentingan kita. Kita itu sama ya, kita orang umat manusia. Ayat 24, tolong dibacalah para subscriber daripada Pak Yonatan atau para viewer saat itu. Silakanlah, bukalah. Saya salah atau Pak Yonatan yang salah? Jelas. Kalau pembela saya itu ayat 24, firman Tuhan ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Sorga itu bukan buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja. Artinya tempat kudus, baitullah, yang buatan tangan manusia itu gambaran saja dari yang sebenarnya. Yang sebenarnya apa? Sorga. Tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Kalau kita bisa terjemahkan maksudnya apa? Kita itu siapa? Kita ya orang dong, manusia. Karena ini kita percaya bahwa tulisan Rasul Paulus dan seluruh Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu adalah firman Allah. Ya ini guna kepentingan umat manusia, nggak salah. Terjemahan Biblikos meluruskan terjemahan LAI. Ibrani 9:12. Yesus mati bukan untuk dirinya sendiri. Tulis, Anda kan setuju? Setuju toh? Melainkan Yesus menyerahkan dirinya sendiri sebagai jaminan penebusan yang kekal. Ini kan terjemahan Biblikos. Saya mendengarkan sepenuhnya loh. Tapi yang bahasa-bahasa itu saya nggak ngerti. Capek. Dan tidak ada gunanya buat saya.
Mungkin buat orang seperti Anda ahli bahasa atau orang yang gemar bahasa ya ada gunanya. Buat saya tidak ada gunanya. Saya memberitakan keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Itu sebagai di sini sebagai imam besar yang membawa darahnya sendiri sampai pada waktu beliau berteriak, "Sudah selesai!" Tirai di dalam Baitullah, beliau disalibkan di luar kota, robek sendiri. Baca sendiri di akhir-akhir Matius, Markus, Lukas, semua mengatakan robek dari atas sampai ke bawah. Itu sebagai bukti Yesus Kristus masuk ke dalam itu ruangan maha suci kalau di dalam Baitullah. Ayat 24, melainkan Yesus menyerahkan dirinya sendiri sebagai jaminan penebusan yang kekal. Ya, lebih cantik. Dan banyak yang dalam bahasa Inggris saya sudah cek juga, banyak yang sama seperti ini. Guna kepentingan umat manusia, ayat 24-nya. Cuma Anda tidak menulis ayat 24-nya seperti apa, sama nggak dengan LAI. Kalau Anda tulis, berarti orang akan ketawa, itu apa kalau sama? Biblikos dengan LAI sama. Ayat 24-nya, guna kepentingan umat manusia. Anda tidak tulis. Cerdik Anda. Sampai di sini dulu. Mbah mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani dan jasmani kepada Dr. Yonatan Purnomo dan keluarga, dan para staf Biblikos, dan para viewer serta keluarganya, dan dilimpahkan ekonomi yang berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan para viewer dan para subscriber di channel ini memberi koreksi, memberi komentar, koreksilah teguran Mbah kepada Dr. Yonatan ini. Koreksi apa saya salah atau kelewatan, atau kirim WA langsung ke nomor HP Mbah 085298981948. Mbah orang awam, namun didukung oleh Tuhan Yesus yang menyuruh Mbah berbicara di muka orang banyak pada tahun 2018. Namun para pendengarnya tidak nampak. Baru kemarin dulu tanggal 15 itu, siapa bagaimana kah? Pendengarnya tidak kelihatan. Baru terbuka, oh di medsos ini. Saya Mbah tidak bisa melihat para penonton, tapi para penonton bisa melihat saya. Jika ingin mendapat kiriman bahasan berkualitas yang lain dari YouTube, tekanlah subscribe. Untuk menolong teman dan keluarga, bagikanlah, share video ini kepada mereka. Tulislah komentar, koreksilah Mbah, atau kirimkan call 0852989898. Terima kasih sebelumnya. Insya Allah kita masih bisa jumpa lagi besok atau lusa dengan bahasan serius yang lain. Salam damai sejahtera.